Hai everyone. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sama-sama cara untuk memilih obat yang tepat kalau kita sedang sakit. Jadi kita harus membaca dulu informasi yang terdapat di dalam obat atau namanya drug label. Nah, untuk kali ini anak-anak kita akan mempelajari tentang label minuman dan makanan. Drink label and food label. Nah, di dalamnya informasinya itu tentu saja agak sedikit berbeda. Mungkin yang pertama anak-anak, nama produknya tentu saja harus selalu ada, the name of the product. Mungkin perbedaannya yaitu di dalam minuman atau makanan terdapat yang namanya informasi nilai gizi atau nutrition facts, di mana di situ kita bisa melihat kandungan gizi yang ada di dalam makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Atau di sini kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah AKG, angka kecukupan gizi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut daily value. Daily value adalah angka kecukupan gizi yang kita perlukan setiap harinya. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin minum atau makan, jangan lupa periksa dulu label atau informasi yang terdapat di dalam makanan atau minuman tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai informasi yang terdapat dalam makanan atau food label. Informasi yang pertama kita dapatkan tentu saja adalah nama makanan tersebut, the name of product. Di sini namanya apa anak-anak? Kalian tahu? Ya, namanya adalah nabati, yaitu bentuk makanan yang berupa wafer atau roti. Coba kita lihat informasi selanjutnya. Ternyata di sini kita menemukan informasi mengenai nutrition facts atau informasi nilai gizi. Apa saja ya yang ada di dalamnya? Ternyata di sini kandungan yang paling banyak adalah lemak atau fat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini dikatakan 1,5 gram. Nah, atau kalau dalam angka kecukupan gizi atau daily value-nya adalah sebanyak 2%. Di bawah lemak ada di sini tertulis kolesterol, tapi tidak disebutkan angkanya, berarti tidak ada kandungan kolesterolnya. Dan ada juga di sini tertulis lemak jenuh atau bahasa Inggrisnya saturated fat. Nah, lemak jenuhnya ada 0,5 gram, atau kalau dalam persen angka kecukupan gizi adalah 3%. Kandungan protein atau bahasa Inggrisnya protein 0, berarti tidak ada di dalam nabati atau wafer ini. Selanjutnya ada karbohidrat. Nah, di sini dikatakan 5 gram atau 2% menurut angka kecukupan gizi. Ada di sini dikatakan gula atau sugar adalah 3 gram. Dan yang terakhir di sini dikatakan ada salt. Nah, saltnya atau garamnya sebanyak 2% atau 30 mg. Ada tambahan vitamin A, B1, B2, B6 dan B12. Jadi persennya di sini adalah persen dari angka kecukupan gizi disingkat AKG. Kalau dalam bahasa Inggris daily value disingkat DV. Selain informasi mengenai nutrition facts, kita geser ke bawah. Di sini ternyata ada informasi mengenai komposisi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat wafer nabati. Yang paling terakhir di sini ada 180121. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Jadi 18 di sini adalah tanggal, 01 adalah bulan Januari, sedangkan 21 adalah tahun 2021.
Lihat contoh ini dengan seksama. Ini adalah drink label, informasi yang ada di dalam minuman. The name of the product, nama produknya adalah Luwak White Coffee. Ini namanya produknya. Informasi berikutnya yang kita dapatkan adalah komposisi atau ingredients. Di sini dikatakan ingredients-nya ada sugar, gula, non-daily creamer, jadi creamer nabati, instant cafe, ada di sini kopi instan. Ini namanya ingredients atau composition. Juga ada informasi mengenai cara penyajian, direction to use. Dikatakan di sini tuangkan seluruh isi ke dalam cangkir. Pour the content of sachet into a coffee cup. Selain informasi mengenai nama, ingredients, cara penyajian, direction to use, juga ada di sini informasi nama pabrik yang memproduksi. Dikatakan di sini adalah Java Prima. Dan ada juga alamatnya. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah expiration date, tertulis expired Oktober 2021. Jadi kita boleh mengkonsumsi ini sebelum Oktober 2021.